Kita ini baru mau mulai, masih udah marah-marah. Kenapa sih marah-marah? Biasa ini konflik-konflik sebelum pernikahan, guys. Oh iya. Catering nih mas. Stres. Catering, undangan. Kenapa sih, kenapa? Ada apa sih? Apa? Tahu. Wah, kamu kenapa marah-marah? Gak tahu. Aku nggak mau curhat sama kamu. Aku mau curhat sama yang di dalam situ aja. Kalau lagi punya masalah, cerita dong ke kita. Apa sih gitu kan? Enggak, saya nggak marah. Saya cuma baca gini dong nih. Gila, alik banget semua. Saya nggak marah. Saya cuma baca di sini doang. Nih. Alik. Ya kan ada tanda seru berarti marah. Guys, nih coba kita kan udah bersama-sama udah mau jalan 4 tahun ya. Amin, Pak. Makanya kalau ada masalah cerita ke kita, kayak punya pacar juga cerita ke kita ya, jangan lupa ya. Jangan kayak yang udah-udah. Aku nggak kenapa-napa, Babe. Ada curhat. Saya kalau curhat juga nggak mau sama Bapak. Soalnya Bapak tuh jaga rahasia banget. Mana mungkin aku kalau curhat dikasih tahu ke seluruh Indonesia, nggak mungkin kan? Rahasia lo aman kalau curhat sama gua. Aman banget. Saya mau kayak nggak aman aja deh, Pak. Oke. Iya, saya resiko banget. anaknya. Kebetulan saya ini punya seorang teman ya. Dia ini memang sudah kompeten sekali buat teman curhat gitu. Kita panggil aja ya. Boleh. Iya, oke. Ini dia Miss Lizzie. Miss Lizzie. Kamu udah sembuh? Belum nih, masih ada. Silakan. Jangan dipunggungin kameranya. Oh, jangan dibungongin. Silakan. Wanita secantik ini. Bukan kelihatan kerikan gue. Namanya Elizabeth. Elizabeth, panggilan saya Lizzie. Lazy. Itu panggilan sayangnya. Enggak sih, panggilan just a nickname Lizzie. Oh. Kenapa dipanggil Miss? Karena saya juga mengajar, so they call me kan, hey Miss. Gitu. Oh, ngajar apa? Akademisi di dosen di satu university. Bisa ngajarin aku nggak? Apa? Mencintaimu. Anaknya nunggu. Nah, anakku juga nunggu di rumah. Iya, itu dia. Tapi Ya. ada karakteristik sendiri nggak sih orang yang bisa diajak curhat tuh seperti apa gitu? Ah, itu dia penting. As you know, kita tahu bahwa curhat is penting loh. Kalau nggak Curhat bisa, penting? Ya kalau cuma bisa doang itu kan nanti mendem stres. So you mesti Rilis. Rilis. Biasanya kalau orang nggak bisa curhat, larinya kemana sih? Kalau nggak curhat, marah-marah pasti. biasanya. Selain marah-marah mungkin bisa lari ke hal yang negatif nggak? Bisa. Kalau misalnya memang kamu bisa rilis masalah kamu, itu sebenarnya walaupun orang itu hanya bisa mendengar saja, nggak bisa mencari solusinya, At tapi least- katanya setengah sudah Soft. solve. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa curhat ke semua orang? Nah, Nah, bisa. curhatlah ke saya. Saya yakin enggak. Kalau itu enggak. Kenapa sih guys? Kagak. Gue tuh Nanti dicoba. Kagak. mana sih pernah aku beber-beberin rahasia orang? Iya. Nggak salah lagi. Iya. Well, the thing is, masalahnya bukan cuma masalah nyimpen rahasia, tapi masalahnya lo bisa kasih penilaian yang objektif nggak? Objektif, Objektif bos. nggak? Objektif lah. Oh, bisa nggak? Misalnya nih, kita punya teman curhat sama kita. Lalu kadang-kadang kita ngerasa iba kan, kita jadi benci juga tuh sama si pelaku gitu ya. Padahal kita nggak tahu kebenarannya. Nah, artinya Oh, bisa aja teman kita yang salah. bisa jadi teman kita Bisa. yang tahu. AADC style. Musuh lo, musuh gue juga. Gitu. Exactly. Oke. Tapi kita lihat ini saking banyak orang yang pengen curhat sama dia bisa pasang tarif loh. Kita lihat. Buka sesi curhat, bocah ini pasang tarif khusus. Wah, ini bener ya, cuma mendengar saja ini. Emotional advice. Ciro Ortiz, umurnya 11 tahun. Dia buka jasa konsultasi di Subway, New York City. Murah kok, cuma $2, 30.000 lah ya. Untuk setiap sesi konsultasi, Ciro ngasih waktu 5 menit untuk menampung curhatan pasien. Dan dia akan ngasih saran-sarannya. Lucu banget. Lucu banget ya. Pinter ya dia ya. Lihat tuh, yang curhat aja orang dewasa. Oh, wow. Jadi psikolog nih anaknya kalau gede nih. Wah, luar biasa Ciro.
Keren ya? Keren. Gila ya, Iya. dia tuh bisa dengerin sampah orang umur segitu, betul. dia bisa juga monetize lagi. Iya. Keren nggak anak zaman sekarang? Makanya curhat ke aku dong guys. Berapa dolar? Saya sih sekitar $100 per detik sih. Tapi teknologi berkembang, ada juga teknologi buat kita bisa curhat. Nih, Cakep. pengen curhat tapi tak punya teman, coba dengan robot ini. Robot ini bernama Komu. Sernama Gomu. Enggak namanya Komo. Oh, Gomu. Wah si Komu nih, melewat. Communication Unity. Yang mana dia mempunyai sifat yang hampir mendekati manusia. Robot ini dapat mendengarkan apa yang dibicarakan manusia dan juga memberikan respon. Komu memiliki wajah seperti bayi dan mempunyai tinggi 1 inci. Robot ini juga sudah dibekali beberapa program untuk dapat berbicara dengan sejumlah topik yang ada. Dia emang sudah handal sebagai robot yang bisa diajak ngobrol. Tapi orang lihat nggak sih bahwa ternyata kebutuhannya tuh tinggi ya buat orang curhat ya? Apalagi di perkotaan, Non. Nah. Iya nggak sih? Kenapa sih? Ya stres. Nggak kesetres emang kenapa nggak ngomong sama orang lain? Kenapa harus ada tools gitu? Mahal pasti itu dia robotnya. Anak-anak mau orang lain ya. Kenapa stres coba? Kita ini orang-orang stres semua loh. Kita coba cek masalahnya. Kenapa? Ben kasih lagu dong. Apa yang lagi mengganggu pikiran Ben saat ini? Kalau saya sih happy terus, Pak. Nggak mungkin. Nanti pernikahan aman semuanya udah. Ya, Oh itu. Itu masalahnya, Pak. Dia nggak mau masalahnya. cerita, Pak. Saran dong, saran. Nah. Saran nih, Saran dari ya. Ali, dari Nah, Ali. Kalau emang bisa nggak bisa dicurhatin ke Danang atau Darto, paling nggak dijurnalin. Tuh Bikin ditulis. jurnal. Dicatat. Bikin lirik, jurnal ya. nggak dicurhatin aja aibnya kebongkar, Bu. Soalnya kita ngulik. Iya. Iya. Tapi kita lihat ini curhat itu memang banyak manfaatnya ya. Bisa ngilangin beban, dan Betul. bisa lebih plong juga gitu. Kita lihat artikel yang satu ini. Curhat ke pelanggan, pelayan hamil tua ini diberi 12 juta. Alhamdulillah. Jadi seorang waitress, dia kebetulan lagi hamil, dia seperti mendapat durian runtuh gitu. Karena dia baru aja dikasih tip $900 atau 12 juta. Masya Allah. Dia bekerja di restoran Pita Jungle, ngaku sering curhat ke pelanggannya yang wanita yang sedang hamil juga gitu. Dia sering curhat tentang tunangannya yang kakinya patah dan berhenti kerja. Jadi walaupun saya hamil, saya tetap kerja gitu. Jadi bikin connection lah ke pelanggan-pelanggannya. Gitu. Wey, tipnya $900. Oh my. Akhirnya ada seorang wanita dermawan ngasih tip $900 gitu. Walaupun tagihan makanannya cuma 600.000. Kalau kayak gitu, kita ngomongin soal about the good listener. Ternyata orang butuh ya didengerin. Ya, kenapa? Karena kalau pas kita curhat, kita nggak ngerasa sendirian. You never walk alone. Nah, You'll never walk alone ya. Social connection. 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 Tapi kan orang di ibu kota ini rata-rata mendengar untuk membalas, bukan mendengar dengan tulus. Nah, Nah, itu dia. itu gimana? Pinter tuh, pinter banget. Mendengar untuk bisa kasih reply gitu ya. Exactly. Buat membalas gitu. Karena orang di kota tuh egonya tinggi-tinggi, Non. Yes. Wih. Jadi kalau kita ngomong bukannya makin kita jadi happy atau plong, malah jadi pusing. Iya, aduh. Parah. Cabut dulu deh saya. Wih, jangan apa ya, wih. Sorry. Mau Masih ada. kemana? Masih ada. Oh masih ada, oke. Yang satu Kita ini lihat. keren nih, mereka bikin curhatan mereka jadi sebuah karya yang keren. Kayak penyanyi yang satu ini. Oh, Charlie Put. Charlie. Dan Selena Gomez bersama curhat lewat lagu. Bisa Kita lihat videonya. aja nih. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to. Itu cerita real loh, tentang Selena Gomez sama Justin Bieber waktu putus. Ini Lagu real itu, story ya? gitu. Yang tentang kalau judulnya kan We Don't Talk Anymore, ini tentang mereka yang nggak ngobrol lagi gitu. Masa kita nggak tahu artinya? Gitu. Aduh. Saya boleh lanjutin lagi nih? Boleh. Ini ada yang bikin video curhatannya dan dipost di media sosial, kita lihat. Buat dengerin. Kalau kamu
ngerasa jadi cowok gentleman, jangan beraninya sama cewek. Jangan beraninya lewat internet, lewat dunia maya. Kalau berani langsung lewat dunia nyata. Mentang-mentang kamu pinter masalah internet, kamu seenaknya hack FB orang, FB ku, FB teman-temanku. Lagian salah kamu sendiri, ngapain kamu gangguin aku? Ya udah aku blokir kamu. Kamu malah gangguin aku terus. Di LAN, di Facebook, hubungin aku terus. Ya udah aku blokir. Ini permasalahan generasi millennials kayak begini nih. It is like that. Emangnya dia curhat di mana? Curhatnya di Sama di sosmed. internet. Nah emang benar generasi sekarang ini nggak ngelihat bahwa mereka menyamakan, mengekspresikan dirinya di media sosial. Tapi kan di situ perlu ada etiket, Etiket. privacy, ya. Habis mungkin sekarang ini sih bisa dimonetize sih ya mungkin ya. Iya betul. Nah, jadi vlog itu sekarang meraja lela gitu maybe. Vlognya juga isinya nangis ya. Nah, kalau gitu mungkin kasih lagu dong. Mas Dudi baru mau curhat. Oh, Mas Dudi mau curhat. Kita akan tutup segmen ini dengan curhatan dari Mas Dudi. Silakan. Guys, kalian kan ini laki semua. Laki katanya sama perempuan, laki itu lebih nggak suka curhat. Perempuan lebih suka curhat kan, ember gitu. Dia suka cari dukungan dari sosialnya. Tapi kalau kena masalah, biasanya perempuan lebih cepat move on. Laki-laki ntar meledak belakangan. Ih, kok Nah, tahu hati-hati banget ya. sih, Kak? Exactly. Oh, itu. Harus kita curhat ya. Itu. Tapi Non kalau mau curhat sama Non bisa kemana? Apakah via email? Email atau- boleh. Email boleh. Bikin appointment pastinya. Silakan ini Oke. ada di bawah sini ya emailnya Non. Terima kasih, Lizzy. Miss Lizzy. Jangan lupa buat appointment. Nona kantornya di mana? Karena Jakarta Selatan ada, Jakarta Barat ada. Oh, Bintaro ada. nama ininya Dokter Lizzy gitu. Just call me Lizzy aja. Oh, Miss Lizzy. Oke. Terima kasih Miss Lizzy. Mau ditanya lagi mungkin? Miss Lizzy sehat. Boleh udahan. Oh iya, boleh. Iya, Oke, oke. udah Terima ya. kasih Miss Lizzy. Udah 3 kali. Saya akan menutup segmen ini dengan sebuah pantun. Iya. Satu rahasia buat sehat. Iya. Cakep. Kalau mau ceria, ya curhat. Asik. Tekame. Buset, satu tangan loh. Itu apa sih, Pak? Itu kebetulan isinya kosong. Ya. Kosong. Udara itu. Buset. Lah. Kok bisa ya? Satu Jago. lagi? Oh enggak, waduh. astagfirullahaladzim. Lah ngapain nyewa truk? Mendingan dia aja udah. Iya. Ya tapi kan kalau akap kan capek, Pak. Acro balance itu akro dari akrobat, balance seimbang. Jadi akrobat yang seimbang. Wah, masa sih? Masa sih Mana sih? makhluk? Tuh. Ini Keren bukan sih. di bandara ya? Iya kan di bandara tadi gue ngomong. Oh, acro balance di bandara. Tapi nggak penting ya. Nggak alat keamanan satpam, nggak penting. Nggak pentung. Iya. Ini acro yoga ini sebenarnya nih. Iya, iya. Cuma di atas itu.